Guys, jadi di video kali ini aku bakal buat video yang spesial. Aku bakal ceritain gimana sih caranya aku dari awal YouTube hingga akhirnya aku bisa dimonetisasi. Nah, kalau misalkan kalian lihat di bagian deskripsinya, di situ ada keterangan aku bergabung di YouTube pada tanggal 23 Februari 2022. Jadi kalau 22 Februari sampai sekarang 2026 berarti udah lama banget ya, udah 5 tahunan aku di YouTube. Nah, pas kalian scroll ke bawah, itu tuh ada video pertama aku. Sebenarnya itu bukan video pertama banget sih. Aku sebelumnya ada buat video di akun-akun yang lain, cuman udah aku hapus akunnya. Karena pas awal-awal itu aku berpikir kalau misalkan aku buat akun lagi, kemungkinan berpotensi akun yang baru ini bisa banyak gitu view-nya. Udah berapa kali ya? Aku kayaknya ada sekitar 3 kali buat akun yang berbeda hingga akhirnya aku menetap di akun yang satu ini sampai akhirnya aku bisa mencapai 8.711 subscribers. Nah, pas awal-awal itu aku tuh masih kayak berantakan gitu buat videonya, dimulai dari vlog, terus ada backpack sama isi kotak pensil, terus ada berbagai macam tutorial, masih acak-acakan gitu. Terus view-nya juga masih sedikit banget hingga akhirnya aku tuh berpikir kayaknya kalau misalkan aku buat tutorial yang ada pertama kali aku buat video tutorial cara mengubah emoji Android menjadi emoji iPhone. Nah, di situ video aku tuh kayak banyak gitu yang nonton hingga akhirnya aku coba fokus ke satu tema itu sampai akhirnya bisa mulai sedikit demi sedikit menambah hingga akhirnya subscriber aku bisa sampai 1000. Nah, menurut aku bukan subscribersnya susah dicari, tapi jam tayangnya susah dicari. Bayangin dari 2022 sampai 2026, baru 2026 ini yang aku bisa penuhin jam tayangnya. Nah, pas 2022 itu aku nggak tiap hari sih buat videonya, kayak seminggu aku uploadnya mungkin sekitar 2 hari, terus kadang sampai sebulanan itu aku nggak upload sampai setahun gitu lah aku nggak upload. Aku mulai aktifnya tuh kayak sekitar 2026 ini pas aku mulai masuk kuliah, itu aku mulai aktifin lagi. Nah, pas aku masuk kuliah ini aku yang pas itu tuh ada tren kan yang Roblox. Aku buat tutorial tentang cara mendapatkan Robux. Nah, di situ videoku langsung meledak guys, jadi bisa penuhin jam tayangnya. Hingga akhirnya aku tuh buat, karena di situ tuh aku berpotensi kan lagi trennya tuh Roblox kan, terus mendapatkan Robux itu juga lagi tren. Jadi aku coba upload setiap hari aku upload hingga akhirnya kemarin itu aku pernah dapat satu hari itu jam tayang 40 jam tayang, dan itu rekor banget sih karena baru sekali itu aku bisa dapetin jam tayang yang menurut aku banyak banget ya. 40 jam tayang itu banyak bagi aku. Nah, untuk sekarang itu kan ada 2 jalur kan, ada jalur short sama video short. Aku pernah fokusin di bagian shortnya, cuma menurut aku kayaknya aku lebih bakal fokusin ke video panjang aja karena video panjang ini udah bener-bener mendekati. Kalau misalkan short menurut aku agak susah gitu, jadi nggak mungkin aku bisa. Nah, jadi itu jam tayang sama subscribers itu susah banget di akun aku naiknya. Mungkin karena topiknya nggak menarik atau apa gitu. Tapi untuk sekarang menurut aku subscribersnya cepat banget naik. Kadang satu hari bisa sampai 100 subscribers naiknya. Oke, langsung aja. Pertama kali aku lolos monetisasi itu pada tanggal 2 tahun lalu, pada tanggal 2 bulan 7. Tanggal 2 bulan 7 2025. Itu pertama kali aku dikirim notifikasi sama YouTube. Notifikasi lolos monetisasi. Dan ini aku jujur seneng banget. Kayak akhirnya aku bisa lolos. Terus aku cari-cari tutor gimana cara membuat Google AdSense-nya. Ada drama banget jujur pas pertama kali aku masukin apa ya kemarin itu buat NPWP, itu susah banget. Karena aku ada bagian yang salahnya, terus aku cari-cari ini gimana ya aku bisa salah, sampai aku mau nanya ke orang yang udah berpengalaman gitu di YouTube. Terus akhirnya aku bisa guys nih, pembayaran terbaru Anda pada tanggal 22 April
itu aku berhasil masukin nomor rekeningnya. Terus kan di situ ada verifikasi rekeningnya, ini benar rekening kalian atau bukan. Ada kayak masukin digit gitu, itu digitnya tuh lama banget buat masuk ke akun aku. Nah itu drama juga. Aku yang pas itu masukin digit pas awal-awal tuh masih kayak salah gitu guys. Itu kan ada kesempatan 3 kali, aku masukin pertama salah. Ya aku kira itu kayak pin digit atau apa gitu. Terus aku kirim verifikasi lagi ke ATM aku, ternyata di situ ada batas waktunya. Pas aku kirim, aku masukin lagi, kok ada drama lagi ya, salah gitu digitnya. Padahal aku udah bener-bener sesuaiin sama yang udah dikirim sama Google itu. Terus aku coba kirim lagi dengan berharap ini bakal berhasil. Dan akhirnya setelah aku masukin lagi, ternyata ada 2 digit di situ, 2 digit yang berbeda. Aku bingung mau masukin yang mana satu, dan kalau misalkan aku masukin dua-duanya, otomatis kalau misalkan salah, aku nggak bisa lagi dong. Jadi aku coba keluar, dan ternyata pas masuk lagi ada kesempatan lagi 3 kali. Nah, aku coba kirim lagi verifikasinya ke ATM aku masukin lagi yang 4 digitnya itu, dan ternyata benar. Itu bener-bener drama banget dan menguras air mata sih menurut aku. Kayak kalau misalkan itu gagal, berarti perjuangan aku sama 5 tahun sia-sia dong. Dan pas aku berhasil masukin digitnya, itu kan ada keterangan minimum pembayaran itu 1.300.000. Kumpulinnya itu lama banget. Aku bisa sampai berapa bulan ya? Pas itu 6 bulanan aku bisa kumpulin 1.500.000. Ini aku dapat 1.500.000. Apa enggak? Nah 1.500.000 itu susah banget kumpulinnya, karena aku buatnya tuh pakai short. Menurut aku kalau misalkan dilihat dari pendapatan, itu lebih banyak video panjang dibanding video pendek. Cuman kalau dilihat dari akun aku sendiri, kalau video panjang itu aku cenderung lebih banyak video pendek yang nonton, karena aku emang dari awal-awal lebih fokusin ke video pendek, hingga akhirnya aku bisa dapetin banyak subscribers dari video pendek itu. Cuman ya karena video pendek aku itu kayak kurang disukai oleh orang-orang, mungkin aku bakal coba untuk mengganti temanya. Aku juga nggak bisa terus-menerus ke topik itu aja, karena topik itu kan aku cenderung ke makeup kan. Nah, muka aku itu aku bakal berhentiin dulu untuk makeup, karena ada sedikit masalah tertentu di kulit aku. Terus juga ada komenan orang-orang yang menurut aku kayaknya aku harus berhenti dulu untuk buat video makeup. Aku bakal cari yang lebih bermanfaat aja deh. Nah untuk sekarang aku udah sekitar 2 minggu nggak buat video karena ada alasan tertentu. Untuk sekarang aku mencoba lagi untuk membuat video, dan semoga di video kali ini bisa bermotivasi buat kalian semua, bermanfaat, dan nggak akan sia-sia. Aku bakal coba untuk mencari ide topik lain untuk buat di channel aku ini. Kira-kira apa ya guys yang bagus, kan ada saran gak nih? Atau mungkin aku bakal ke vlog lagi atau apa. Dan ini aku mau ceritain, pas awal-awal itu kok aku kepikiran ya buat channel YouTube. Nah yang pas dulu-dulu itu pas pertama kali aku buat channel YouTube itu jujur ya pas SMP. Nah pas SMP itu kan aku belum kenal apa itu TikTok. Aku pas kenal TikTok itu SMK kelas 2. Nah dari situ aku tuh kan main-main YouTube. Nah di situ tuh ada muncul kayak FYP-nya. Kalau di YouTube itu bisa loh ada penghasilan. Nah aku penasaran, jadi aku buatlah YouTube itu. Nah pas awal-awal SMP itu aku buat YouTube tentang masker sama makeup. Itu di akun yang lain, akunnya udah hilang sih, aku salah hapus. Pas aku buat YouTube itu aku nggak ada bilang ke siapapun kalau aku tuh punya YouTube. Jadi bener-bener 8.000 subscribers itu dari hasil aku buat konten tanpa aku minta ke orang lain, minta ke teman-teman aku untuk nge-subscribe channel YouTube aku. Jadi itu bener-bener dari hasil aku
buat video. Karena apa? Karena menurut aku kalau misalkan kita tuh bilang ke orang lain kalau kita tuh punya YouTube, padahal di saat itu kita belum monetisasi, takutnya ada hal buruk yang terjadi. Atau kita kan nggak tahu pemikiran orang tuh gimana. Pasti akan ada orang yang nggak suka dengan kita dan mendoakan yang nggak. Jadi saran dari aku lebih baik kita jalanin aja dulu YouTube-nya sampai akhirnya dimonetisasi. Nah kalau misalkan udah dimonetisasi, kalau kalian mau ceritain ke siapapun itu juga boleh. Tapi kalau pas perjalanan kalian menuju monetisasi atau pas awal-awal itu jangan bilang ke siapapun, karena kita nggak tahu apa yang terjadi nantinya. Oke guys, jadi itu tadi cerita dari awal aku monetisasi hingga akhirnya aku lolos. Sebenarnya sih banyak banget dramanya yang nggak bisa aku ceritain, tapi intinya kalian tetap semangat dan teruslah buat video, karena kita tuh nggak bakal tahu video mana yang bakal meledak nantinya. Atau kalian bisa ikutin tren apa yang lagi viral sekarang, kalian ikutin aja. Jadi itu acuan agar akun kalian itu bisa berkembang pesat.